Apakah Anda menganggap Indonesia sebagai negara miskin yang dipenuhi banjir dan kesesakan? Adakah Anda beranggapan rakyatnya mencari pekerjaan di Malaysia karena kecemasan? Mungkin Anda percaya kita jauh lebih maju dalam berbagai aspek. Semua itu salah. Hari ini, saya akan mengupas 10 kesalahpahaman besar rakyat Malaysia tentang Indonesia. Kebenaran ini mungkin akan membuat Anda mempertanyakan segala yang Anda yakin tentang jiran sebelah. Sebelum kita mulai, ada yang ingin saya sampaikan. Teman dari Indonesia mengingatkan saya bahwa rakyat Malaysia terperangkap dalam pandangan lapuk mengenai negara mereka. Dia mencabar saya untuk membuat video ini, yakin bahwa rakyat Malaysia tidak akan menerima fakta. Namun saya percaya kita mampu menerima kebenaran. Jika Anda bersedia untuk membuang stereotip lama dan menerima kenyataan baru, tekan tombol langgan sekarang. Assalamualaikum. Mari kita mulai dengan fakta dasar. Indonesia bukan negara yang kecil dan menghadapi kesulitan. Mereka adalah ekonomi keempat terbesar di Asia dan ke-16 di dunia. Populasi mencapai 270 juta, dengan 60% berada dalam kelas menengah. Namun, persepsi rakyat Malaysia terjebak saat krisis keuangan Asia tahun 90-an. Kesalahpahaman paling mengejutkan, Anda akan mengetahui bahwa rakyat Indonesia hidup lebih baik dalam beberapa aspek dibandingkan kita. Kesalahpahaman pertama, Indonesia lebih miskin dibandingkan Malaysia. Realitinya, KDNK per kapita PPPP mereka pada tahun 2026 sudah mencapai $14.000 Amerika Serikat, sedangkan Malaysia 15.000, hampir setara. 10 tahun lalu, kita 2 kali ganda mereka. Jurang semakin mengecil, pendapatan median Jakarta dibandingkan KL. Ini mengejutkan dan hampir sama jika disesuaikan dengan kos sara hidup. Mereka bukanlah negara miskin, mereka sedang mengejar kemajuan dengan pesat. Kedua, semua rakyat Indonesia ingin bekerja di Malaysia. Kebenarannya, sebagian besar pekerja Indonesia di Malaysia berasal dari kawasan luar bandar dengan ekonomi terbatas. Rakyat Indonesia dari bandar yang berpendidikan menolak pekerjaan di Malaysia karena peluang di negara mereka lebih baik. Pasaran kerja di Jakarta, Surabaya, dan Bandung aktif dengan gaji yang kompetitif. Lulusan baru jurusan kejuruteraan di Jakarta mendapatkan gaji setara dengan di Malaysia setelah disesuaikan dengan PPPP, tetapi tetap tinggal dekat keluarga. Hanya demografi tertentu yang berhijrah. Bukan seluruh penduduk yang terdesak seperti yang kita bayangkan. Ketiga, infrastruktur Malaysia jauh lebih baik. Ini tidak sepenuhnya benar. Dalam aspek tertentu, mungkin benar, tetapi secara keseluruhan. Rangkaian EMR ke Jakarta sepanjang 84 km, sementara KL hanya 51. Kereta api laju Hush beroperasi pada 350 km sejam, sesuatu yang tidak ada di sini. Kapasiti lapangan terbang Soekarno-Hatta mencapai 80 juta penumpang, sedikit lebih tinggi dibandingkan KLIA yang hanya 75. Lebuh Raya Trans Jawa membentang 1000 km, sementara Lebuh Raya Plus kita hanya 800 km dengan kekurangan dalam beberapa aspek. Perbelanjaan infrastruktur mereka secara konsisten mencapai 20% dari anggaran. Sedangkan kita antara 10 hingga 15% yang berubah-ubah. Persepsi kita bahwa lebih baik karena kita bangun lebih awal, tetapi mereka maju dengan tenang. Keempat, Indonesia sangat korup, sementara Malaysia bersih. Ada kebenaran di situ dulu, tetapi tidak lagi. Indeks persepsi rasuah Indonesia selalu meningkat setiap tahun, sedangkan Malaysia stagnan atau semakin buruk. Ingat skandal 1MDB? Proyek Nusantara yang transparan berbasis blockchain sangat inovatif. Ya, ada korupsi, tetapi arah perbaikan sangat positif. Kalau kita dalam keadaan denial defensif, seolah periuk memanggil cerek hitam. Kelima, pendidikan di Malaysia lebih unggul. Ini masih bisa dibahas. Ya, universitas kita berada dalam ranking lebih tinggi dalam beberapa senarai global.
tetapi universitas di Indonesia mengikuti dengan cepat. UI Universitas Indonesia, ITB Bandung, dan UGM Yogyakarta kini berada dalam 100 teratas Asia. Selain itu, sistem pendidikan vokasional mereka menyediakan tenaga kerja yang lebih baik dibandingkan kita. Enrollment sekolah menengah tinggi dan kebolehpasaran graduan mencapai 90% lebih. Stigma terhadap pendidikan vokasional di Malaysia menjadikan kita kekurangan kemahiran yang signifikan. Kualiti pendidikan bukanlah monopoli kita lagi. Keenam, penggunaan teknologi di Malaysia lebih maju. Ini tidak benar, khususnya dalam ekonomi digital. Pasaran e-dagang Indonesia bernilai 70 bilion dolar Amerika Serikat, sedangkan Malaysia hanya 20. Mereka memimpin dalam penggunaan fintech di kawasan ini. Gojek dan Tokopedia adalah unicorn tempatan yang dominan dan berkembang ke luar negara. Malaysia hanya memiliki Grab yang berjaya, tetapi sehebat itu. N pasti terlihat. Penggunaan pembayaran digital di Indonesia lebih tinggi, dan sambungan internet di kawasan luar bandar semakin baik dengan dorongan pendigitalan yang agresif dari pemerintah. Kita mungkin memimpin dalam teknologi tertentu seperti pembuatan semikonduktor di Penang, tetapi dalam ekosistem teknologi pengguna, mereka jauh lebih unggul. Ketujuh, pekerja Indonesia dianggap malas. Ini adalah stereotip rasis yang tidak tepat. Etos kerja rakyat Indonesia sangat kuat. Mereka rela melakukan pekerjaan yang ditolak oleh rakyat Malaysia, seringkali tanpa keluhan dan mengirimkan uang untuk menyokong keluarga. Selain itu, budaya startup di Indonesia sangat hidup. Anak-anak muda di sana memiliki cita-cita tinggi dan berorientasi kepada keusahawanan. Stereotip malas ini muncul dari prasangka era kolonial, bukan fakta nyata. Data productivity menunjukkan bahwa output pekerja Indonesia sangat kompetitif jika diberikan alat dan latihan yang tepat, bahkan kadang-kadang melebihi pekerja di Malaysia dalam sektor tertentu. Kelapan, bahasa Indonesia dianggap sebagai versi buruk dari bahasa Melayu. Anggapan ini tidak berlandaskan pengetahuan linguistik yang tepat. Bahasa Indonesia merupakan bahasa kebangsaan resmi yang digunakan oleh 270 juta penutur dan menjadi bahasa resmi ASEAN serta diajarkan di seluruh dunia. Walaupun terdapat perbezaan dalam tata bahasa dan perbendaharaan kata, kompleksitinya setara. Menganggap bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu yang buruk menunjukkan sikap superioritas tanpa pemahaman linguistik. Kedua-dua bahasa berasal dari keluarga Austronesia dengan kesahihan yang sama. Kesembilan, industri hiburan Indonesia dianggap rendah. Ini sepenuhnya tidak benar. Industri film mereka menghasilkan karya yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Pendapatan box office dari pasaran domestik mereka jauh melebihi Malaysia. Industri musik sangat aktif, dengan artis-artis seperti Rich Brian dan Nicky mencapai kejayaan di peringkat global. Streaming kandungan dari Indonesia di platform besar juga tinggi. Walaupun kandungan Malaysia berkualiti dalam niche tertentu, dari segi skala dan variasi produksi, Indonesia jauh lebih maju. Kita lebih banyak menggunakan kandungan mereka berbanding sebaliknya, berkat ukuran pasaran yang membuat industri kreatif mereka mendominasi. Kesepuluh, ini mungkin paling sukar diterima oleh ramai rakyat Malaysia. Taraf hidup di Indonesia meningkat lebih cepat daripada di Malaysia. Metrik menunjukkan kemiskinan tegar di Indonesia kini turun di bawah 5%, dari sebelumnya 2 digit. Kelas menengah berkembang dengan pesat. Infrastruktur di bandar-bandar menyokong mobility. Walaupun kesesakan di Jakarta buruk, MRT yang baru membantu, dan budaya kerja pasca pandemik meningkatkan keperluan untuk perjalanan harian. Kualitas hidup di Bali dan Yogyakarta tinggi, mampu milik dan bersemangat. Dalam pandangan keseluruhan, kualitas hidup rakyat Malaysia tidak berubah. Sementara kosara hidup naik, pertumbuhan gaji stagnan, dan ketidakpastian politik terus memberi tekanan. Indeks optimisme rakyat Indonesia lebih tinggi, dan kepuasan terhadap arah negara juga lebih baik dalam setiap tinjauan. Ini mungkin mengejutkan, tetapi datanya konsisten. Selain dari 10 tersebut, ada satu lagi kesalahpahaman tambahan.
Kita berpikir rakyat Indonesia merasa cemburu terhadap Malaysia. Realitinya, sebagian besar rakyat Indonesia hampir tidak memikirkan tentang Malaysia. Kita mungkin menjadi jiran sejarah, tetapi kehidupan harian mereka lebih fokus kepada isu domestik, ambisi yang lebih besar di peringkat serantau, dan penglibatan global. Rakyat Malaysia sering membandingkan diri dengan Indonesia, Singapura, dan Thailand. Sebaliknya, rakyat Indonesia membandingkan dengan China, India, Brazil, dan ekonomi yang sedang muncul lainnya. Perbedaan pemikiran ini sangat jelas. Kita percaya bahwa rakyat Indonesia mengagumi model Malaysia. Mungkin itu benar di masa lalu. Kini, mereka lebih mementingkan ketidakstabilan politik di negara kita, skandal 1MDB, serta kemelesetan ekonomi yang berlaku. Dengan arah pimpinan Jokowi dan Prabowo, Indonesia kini memiliki keyakinan yang tinggi. Mereka menentukan jalannya sendiri, belajar dari kesilapan kita, dan menghindari perangkap yang sama. Agak ironis, kini pengaguman mulai berpindah. Pembuat dasar Malaysia secara senyap-senyap kaji reformasi Indonesia, walaupun publik tidak mengakui. Kita punya anggapan bahwa budaya Indonesia rendah. Ini adalah keangkuhan. Warisan budaya mereka sangat kaya dan beragam, dari tamadun purba Majapahit dan Sriwijaya, hingga seni tradisional tarian dan musik yang mendapat pengiktirafan global. Terdapat banyak tapak warisan dunia UNESCO yang berkaitan dengan budaya mereka. Sementara itu, identiti budaya Malaysia seringkali dipinjam dan disesuaikan dari jiran dengan budaya asli yang terhad dalam beberapa aspek. Rasa percaya diri budaya Indonesia sangat kuat, dengan kejayaan dalam ekspor serta pengiktirafan global yang tinggi. Kita berpikir bahwa kecekapan bahasa Inggris rakyat Indonesia rendah yang menunjukkan kurang pendidikan. Logika ini cacat. Memang, purata penguasaan bahasa Inggris di Indonesia mungkin lebih rendah daripada di Malaysia. Namun, kelas pendidik yang berbakat dalam bahasa Inggris seringkali memiliki kemampuan otimo. Bahkan banyak dari mereka menggunakan logat Amerika yang kuat karena terpapar media barat. Tambahan pula, mereka mahir dalam bahasa Indonesia, bahasa kebangsaan yang kita sendiri kadang-kadang kesukaran untuk kuasai, serta ramai yang fasih dalam bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, dan Bali. Menganggap rakyat Indonesia tidak berpendidikan hanya karena penguasaan bahasa Inggris mereka lemah, menunjukkan ironi besar. Kita yang berkeyakinan ekonomi Indonesia bergantung kepada Malaysia, sebenarnya terbalik. Perdagangan Indonesia memang lebih banyak dengan China, Jepun, AS, dan Eropa yang mengurangkan pendapatan daripada perdagangan dengan Malaysia. Kita memerlukan pekerja Indonesia. Mereka tidak perlu menghantar pekerja ke sini. Permintaan ekonomi kita lebih bergantung kepada mereka, seperti minyak sawit, arang batu, gas, dan nikel dari Indonesia yang memiliki permintaan global tinggi. Ekonomi Malaysia lebih terdedah pada keadaan pasaran yang tidak menentu. Kita juga beranggapan bahwa bandar-bandar Indonesia hanya kotor dan kacau. Ini adalah pandangan yang terpilih. Memang di beberapa kawasan Jakarta sangat membimbangkan, tetapi di tempat-tempat seperti Bali, Ubud, Zon Warisan Yogyakarta, kawasan perniagaan di Surabaya, semuanya bersih dan teratur. Kita cenderung berfokus pada pandangan negatif sambil mengabaikan hal yang positif. Kita juga berpikir bahwa sistem kesehatan Indonesia sangat buruk. Ini tidak benar. Hospital swasta di Jakarta dan Bali memiliki standar antarabangsa yang tinggi. Sementara industri pelancongan perubatan mereka berkembang pesat. Beberapa prosedur bahkan lebih terjangkau dengan kualitas lebih baik dibandingkan Malaysia. Sistem kesehatan kerajaan mereka pun semakin baik, dengan liputan insurans yang meluas dan jaringan klinik yang semakin besar di kawasan luar bandar. Walaupun sistem kesehatan Malaysia baik, kesehatan di Indonesia bergerak maju dengan cepat, dan jurang antara kedua negara semakin menipis. Punca kepada kesalahpahaman ini, gelembung maklumat. Rakyat Malaysia sering menggunakan media yang sama secara terbatas. Dengan pendedahan yang terhad mengenai realiti Indonesia,
terjebak dalam stereotype dan ego yang enggan mengemas kini persepsi. Rakyat Indonesia mengambil bahagia dalam media global, memperbaharui pandangan mereka, dan lebih fokus pada masa depan. Apa kesan dari kesalahpahaman ini? Kebijakan yang salah. Menganggap remeh persaingan dari Indonesia dan merasa seolah-olah keunggulan adalah sesuatu yang boleh dianggap remeh, menjadikannya terlepas banyak peluang untuk belajar dan akhirnya mengalami salah pengagihan sumber serta kesalahan strategis. Sementara kita terjebak dalam pandangan lama, Indonesia melangkah maju dengan pesat. Ketika kita menyadarinya, sudah terlambat. Apa pentingnya hal ini bagi kita? Memahami dinamik serantau dengan tepat krusial untuk keputusan individu. Dalam hal peluang pekerjaan, pilihan pelaburan, perkembangan bisnis, pendidikan, dan perancangan persaraan. Pasaran Indonesia yang besar dan berkembang menyediakan pelbagai peluang yang menjanjikan. Kesalahpahaman menyebabkan kita terlepas banyak peluang yang berharga. Memperbaiki persepsi kita dapat membuka pintu peluang secara kiasan. Kebanggaan negara juga penting, asalkan ia sehat dan bukan toksik. Kebanggaan yang berlandaskan khayalan akan berpecah saat berhadapan dengan kenyataan. Sebaliknya, kebanggaan berdasarkan pemahaman yang tepat adalah tahan lasak dan mendorong pertumbuhan yang tulen. Rasa bangga rakyat Malaysia saat ini banyak berlandaskan ilusi. Kemajuan Indonesia menyingkap pembohongan yang kita ceritakan kepada diri sendiri. Ini mungkin menyakitkan, tetapi pengkalibrasian perlu dilakukan. Kesimpulan, Sen 10 kesalahpahaman yang rakyat Malaysia miliki tentang Indonesia bervariasi dari fakta usang hingga stereotip rasis. Semakan fakta menunjukkan bahwa Indonesia menangkap ekonomi dengan cepat. Infrastruktur mereka dalam beberapa aspek semakin maju. Penggunaan teknologi mereka mendahului. Kualiti hidupnya meningkat pesat. Dan keyakinan budaya mereka sangat kuat serta terlibat dalam global. Malaysia terperangkap dalam pandangan dari tahun 90-an. Sedangkan Indonesia hidup dalam realiti tahun 2026. Jurang antara persepsi dan realiti sangat berbahaya, dan perubahan perlu dilakukan segera. Jika video ini membuat Anda merobohkan ilusi Anda, baguslah. Langgan saluran ini, karena minggu depan kita akan mendalami setiap kesalahpahaman dengan data yang lebih mendalam. Sila kongsikan dengan mereka yang masih terperangkap dalam gelombang lama. Kebenaran mungkin menyakitkan, tetapi penting untuk pertumbuhan. Indonesia bukan lagi jiran yang mundur. Sudah tiba masanya rakyat Malaysia menghadapi fakta, bergerak maju untuk belajar, atau tetap terperap dalam keunggulan yang palsu.